Salam dalam kasih Kristus. Saudara, kekerasan sekarang ada di mana-mana, termasuk bisa terjadi dalam rumah. Dulu hanya terjadi di luar rumah, hanya di tempat-tempat tertentu yang rawan terjadi kekerasan. Misalnya perampokan, penganiayaan, pembunuhan. Kekerasan kecenderungannya menyerang fisik. Menurut ingatan saya, sekarang tidak hanya fisik atau jasmani, tetapi juga rohani, mental, psikis, bahkan bisa kehidupan spiritual. Sekarang kekerasan terjadi di mana-mana dan menyerang apa saja, siapa saja yang mempunyai posisi strategis, mendatangkan keuntungan, materi, posisi, otoritas, kekuasaan. Dan tidak lagi memandang bulu. Siapa saja, dilahap, dibabat. Termasuk meskipun ada ikatan keluarga. Karena yang menjadi Tuhan adalah harta, tahta, dan kemuliaan. Mengerikan, sekaligus menyedihkan. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi realitas seperti ini? Apa yang harus kita lakukan agar kekerasan tidak merajalela dan segera dapat diatasi? Mari kita menemukan jawabannya melalui renungan ajaran hidup. Sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersama-sama akan menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, sehingga dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, kita akan menerima firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 11 ayat 4 sampai dengan 7 yang tertulis demikian. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan itu adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema kekerasan yang dibenci Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengawasi dari tahtanya di surga segenap apa yang di bumi. Tidak ada rancangan manusia yang tersembunyi. Allah menguji setiap orang, mempertanggungjawabkan kelakuannya. Baik orang benar maupun orang fasik. Tetapi ujian untuk orang fasik untuk menghukum mereka. Mengapa? Karena Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan dan menghukum mereka dengan meminjam perkataan yang dikenakan Tuhan terhadap Sodom dan Gomora dengan arang berapi dan belerang. Maka musnahlah mereka. Karena Tuhan mengasihi keadilan, tetapi membenci mereka yang berpartisipasi dalam kekerasan atau suka dihibur oleh kekerasan. Jadi orang percaya harus hati-hati dengan media hiburan dan mawas diri untuk menentukan apakah mereka menikmati dan menyenangi penggambaran kekerasan dan pertumpahan darah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, realita dalam kehidupan kita sekarang ini, kekerasan bukan lagi hal yang menakutkan, memprihatinkan, menyedihkan, tetapi menjadi komoditas, menjadi tontonan, hiburan. Saya ingat waktu kecil anak-anak suka mengadu ayam
jangkrik, ikan tertentu, bahkan dalam masyarakat menjadi taruhan, tidak jarang sampai mati. Apa makna firman Tuhan yang kita renungkan bagi kehidupan kita sekarang? Yang pertama, sesungguhnya Tuhan memperhatikan hidup kita, apa yang kita lakukan, dan Tuhan menentukan siapa yang hidup benar atau fasik di hadapannya. Maka firman ini memperingatkan kita untuk sungguh-sungguh berjuang hidup benar di hadapannya, dengan taat dan tulus melakukan firman-Nya, sehingga tetap hidup dalam kasih dan pemeliharaannya, dan tetap bisa memandang wajah-Nya. Yang kedua, Tuhan tidak menyukai atau membenci orang yang suka kekerasan dalam hidup, yang tidak menghargai nilai-nilai kehidupan dengan suka melakukan kekerasan dalam hidup. Demikian juga dalam menyelesaikan segala sesuatu. Bahkan kekerasan menjadi tontonan yang menghibur. Maka tidak mengherankan kalau mulai muncul kekerasan dalam keluarga, kekerasan jalanan, bahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, menyelesaikan masalah dengan kekerasan sebagai upaya pemaksaan kehendak. Itu semua bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, dan Allah tidak berkenan. Mazmur menggambarkan dengan keras Allah menumpas, memusnahkan seperti Sodom dan Gomora, menghujani dengan arang berapi dan belerang dan angin yang menghanguskan sebagai imbalan atas perbuatannya. Kiranya keadilan Tuhan sungguh dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menyerahkan semua ini di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menegaskan sikap-Mu terhadap hidup umat-Mu yang benar maupun fasik. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu dan dijauhkan dari tindak kekerasan. Tuhan berkenan menolong orang-orang yang hidup dalam kekerasan. Engkau pulihkan kembali hidup dalam kebenaran-Mu. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia, anugerah pemeliharaan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.